Halo semua, perkenalkan nama saya Alifah Maulida, saya dari Universitas Bakri. Dalam video ini saya akan menganalisis sebuah artikel ilmiah yang membahas mengenai kinerja birokrasi sebuah desa. Artikel ilmiah ini berjudul Analisis Kinerja Birokrasi Pemerintahan Desa pada Perangkat Desa Pararejo. Dalam video ini dan dari hasil analisis saya akan menganalisis artikel ini dan menjelaskannya lalu membagikannya dalam beberapa bagian. Bagian pertama yaitu latar belakang atau introduction. Artikel ini membahas kinerja birokrasi pemerintahan desa di Desa Pararejo, Kabupaten Pasuruan, dengan fokus pada implementasi prinsip-prinsip good governance yang mencakup pertama, ada pentingnya birokrasi yang efisien menurut perspektif Max Weber yang menekankan spesialisasi kerja, aturan formal, dan profesionalitas. Yang kedua, ada peran birokrasi dalam layanan publik. Di situ mencakup termasuk transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, ada regulasi pendukung seperti PP nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja ASN yang menjadi acuan evaluasi. Keempat, ada tantangan birokrasi desa seperti keterbatasan SDM dan partisipasi masyarakat yang belum optimal atau masih rendah. Yang kelima, di sini ada aktor politik dalam artikel ilmiah ini, yaitu ada kepala desa dan perangkat desa, lalu ada juga masyarakat. Lalu bagian kedua ada objektif dan metodologi, yaitu tujuan penelitian, menganalisis kinerja birokrasi Desa Pararejo berdasarkan indikator Agus Dwianto pada tahun 2006, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Lalu metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Habermas, yaitu reduksi data, penyajian, dan verifikasi. Bagian ketiga ada findings atau temuan utama dalam artikel ilmiah ini. Yang pertama, ada produktivitas, peningkatan SDM melalui pelatihan dan evaluasi kinerja. Lalu ada kualitas layanan seperti adanya SOP pelayanan publik. Terus ketiga ada responsivitas, yaitu yang dimaksud di sini adalah keluhan masyarakat dijadikan bahan evaluasi. Yang keempat ada responsibilitas, yaitu forum partisipasi publik dibuka lebar. Kelima ada akuntabilitas, yaitu transparansi melalui portal desa dan forum daring. Jadi di sini dijelaskan bahwa mereka memiliki forum daring yang terbuka lebar untuk masyarakat dan untuk mereka dengar. Faktor pendukungnya ada teknologi dan media portal yang mempermudah komunikasi. Faktor penghambatnya adalah SDM birokrasi yang masih perlu ditingkatkan. Karena jika hanya teknologinya saja yang maju tapi masyarakatnya belum maju, jadi teknologi tersebut tidak bisa digunakan menurut saya. Bagian keempat yaitu ada strength atau kekuatan dari artikel ini. Yang pertama ada relevansi praktis, yaitu memberi gambaran nyata tentang birokrasi desa di Desa Pararejo tersebut, lalu kerangka teoritisnya yang jelas, menggunakan indikator Agus Dwianto yang terstruktur seperti yang saya jelaskan sebelumnya, lalu data empiris melalui teknik pengumpulan data, wawancara dan observasi langsung yang memperkuat validitas temuan.
Yang keempat, ada implikasi kebijakan, yaitu rekomendasi peningkatan SDM berguna bagi pemerintah desa. Bagian kelima, ada weakness atau kelemahan dari artikel ini. Yang pertama, kelemahannya adalah keterbatasan sampel. Dalam artikel ini kan hanya membahas dan fokus pada satu desa, sehingga temuannya kurang generalisasi atau generalisable. Yang kedua, analisis faktor eksternal. Tidak dibahas di sini pengaruh kebijakan kabupaten atau provinsi terhadap kinerja desa. Yang ketiga adalah kedalaman wawancara. Tidak dijelaskan juga jumlah dan profil narasumber selain kepala desa. Jadi aktor-aktornya tidak dijelaskan secara detail. Lalu keempat, ada tautan teknologi. Yang dimaksud tadi adalah akuntabilitas, yaitu peran portal daring tidak diukur secara kuantitatif. Maksudnya adalah tingkat penggunaan oleh masyarakat desa. Bagian keenam adalah conclusion atau kesimpulan. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa birokrasi Desa Pararejo telah memenuhi standar kinerja publik, terutama dalam hal akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Namun, tantangan utama terletak pada kapasitas SDM, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa ketika teknologi maju tetapi SDM-nya tidak maju, maka teknologi tersebut tidak akan berjalan optimal. Artikel ini juga berkontribusi pada literasi tata kelola desa, meski perlu penelitian lanjut dan cakupan yang lebih luas. Dan terakhir, pendapat saya sendiri yaitu my review, yaitu saya membaginya dalam dua, ada kontribusi positif. Artikel ini memberikan contoh konkret penerapan good governance di tingkat desa yang jarang dibahas dalam studi administrasi publik. Yang kedua, saya memberikan saran pengembangan, yaitu perlu studi komparatif atau dibandingkan dengan desa lain untuk melihat konsistensi temuan. Lalu penambahan data kuantitatif, misalnya survei kepuasan masyarakat, yang mana ini akan memperkaya analisis. Lalu pembahasan tentang dampak dana desa, DD atau ADD terhadap kinerja birokrasi bisa diperdalam. Dan kesimpulan pribadi saya adalah bahwa artikel ini layak dibaca bagi peminat kebijakan desa, meski ada ruang untuk peningkatan metodologi dan analisis. Saya memberikan rating 3,5 dari 5 bintang. Kenapa? Karena solid secara konsep, tetapi terbatas dalam cakupan dan kedalaman analisis. Sekian dari saya, Alifa Maulida. Terima kasih.